kembali lagi dengan saya Elsa Sugita di channel YouTube Baraya Handayani. Nah, masih sama yang akan kita bahas di video ini masih tentang mata pelajaran di SMK. Dan hari ini yang akan kita bahas yaitu tentang pengadaan sarana dan prasarana. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa di kantor itu kita pasti butuh ya yang namanya fasilitas. Dan fasilitas ini bentuknya yaitu sarana dan prasarana. Dan kebayang dong kalau misalnya kita bekerja tetapi fasilitasnya tidak ada. Nah, pasti pekerjaan kita juga akan sedikit terhambat ya. Dan sebetulnya apa sih yang namanya pengadaan? Apa sih arti dari pengadaan itu? Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu? Oke, jadi yang namanya pengadaan itu adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk menyediakan barang dan jasa, dalam hal ini sarana dan prasarana, untuk memenuhi tujuan perusahaan ya atau tujuan kantor. Seperti itu. Dan bagaimana caranya untuk menyediakan barang dan jasa itu? Nah, caranya juga ada macam-macam, bisa dari pembelian, kemudian penukaran, penerimaan hibah, kemudian produksi sendiri, rekondisi, kemudian bisa juga dari peminjaman dan penyewaan. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak cara bagaimana untuk memenuhi fasilitas atau sarana dan prasarana yang kita butuhkan. Begitu. Dan kemudian mengapa pengadaan itu sangat penting di kantor? Nah, sebetulnya tujuan dari pengadaan itu sendiri adalah untuk memperoleh barang dan jasa yang secara umum itu harganya juga harus bisa dipertanggungjawabkan, kemudian jumlah dan mutunya juga harus yang sesuai, serta pengadaannya yang tepat waktu. Dan tujuan intinya yaitu adalah supaya tujuan kantor itu cepat tercapai, seperti itu. Dan kemudian apa prinsip-prinsip yang harus kita tetapkan dalam melakukan pengadaan? Nah, melakukan pengadaan pun tidak sembarangan ya. Kita harus selalu punya yang namanya prinsip. Dan prinsipnya itu, yang pertama dalam pengadaan itu harus tetap efektif. Ya, harus tetap efektif. Kemudian harus efisien, harus transparan, harus terbuka, harus bersaing, dan harus adil. Nah, ini ya sangat penting, harus adil, tidak boleh diskriminatif, dan harus akuntabel. Akuntabel ini artinya harus sesuai aturan, ya, begitu. Dan kemudian banyak juga pihak-pihak yang dikaitkan ketika melakukan pengadaan ini. Ya, banyak sekali pihak-pihak yang memang bertanggung jawab dalam pengadaan ini. Dan pihaknya itu bisa dari lembaga atau pejabat penerima hasil pekerjaan, kemudian lembaga atau unit pelayanan pengadaan, kemudian ada dari kontraktor juga kalau misalnya kita mengadakan suatu gedung. Nah, begitu. Kemudian ada juga dari pejabat pembuat komitmen, ya, dan banyak pejabat-pejabat yang memang dilibatkan dalam proses pengadaan. Seperti itu. Kemudian, selain pihak-pihak yang terkait, kita juga harus memperhatikan tata cara dalam proses pengadaan ini. Dan bagaimana tata caranya? Tata caranya untuk pengadaan ini yaitu bisa dari pelelangan, bisa penunjukan langsung, bisa pengadaan langsung, kemudian dapat juga dari swakelola, dapat juga dari kontes, seperti itu. Dan ketika melakukan pengadaan juga perusahaan pasti akan membuat bentukan atau panitia, dan panitia ini pastinya orang-orang yang dipercayai oleh perusahaan.
orang-orang ini memiliki kriteria-kriteria tertentu. Jadi hanya ada beberapa orang yang memang bertugas untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana di kantor. Begitu. Dan orang-orang ini pasti harus mempunyai etika. Bagaimana caranya mengadakan, bagaimana etika mengadakan barang untuk kebutuhan mereka di kantor. Dan yang terpenting, mereka itu harus bertanggung jawab terhadap usulan yang dibuat untuk pengadaan barang tersebut. Karena ketika kita mengadakan barang pasti membutuhkan dana ya, dan dana itu merupakan sesuatu hal yang sangat sensitif. Maka mereka, panitia pengadaan itu harus selalu bertanggung jawab terhadap usulan pengadaannya, terhadap penyediaan barang yang mereka lakukan, gitu. Dan kemudian orang-orang yang bertugas menjadi panitia pengadaan ini, ia pun harus mencegah yang namanya pemborosan. Ya, telah banyak kita ketahui bahwa di kantor-kantor itu kadang-kadang terjadi yang namanya korupsi. Ya. Nah, di sini panitia pengadaan pun harus mempunyai etika tersebut. Jadi jangan sampai muncul banyak korupsi. Mereka harus bisa mengolah keuangan yang dipercayai kantor sehingga tidak akan terjadi yang namanya pemborosan. Seperti itu. Dan kemudian jumlah mutu barang itu pun harus diperhatikan, kualitas. Jadi jangan sampai kantor memberi dana misalnya 10 juta untuk membeli komputer misalnya. Nah, dana yang digunakan ini, kalau misalnya kantor memberi dana 10 juta, ya belikanlah, gunakanlah uang tersebut untuk membeli komputer yang bagus. Jangan diberi dana 10 juta tetapi barang yang dibeli itu hanya berharga 3 juta. Nah, itu pasti akan berdampak terhadap kualitas komputernya itu sendiri kan. Dan kalau misalnya komputer yang dibelinya itu hanya yang berharga 3 juta, dan pasti akan cepat rusak sehingga akan menghambat lagi pekerjaan karyawan yang lain. Begitu. Kemudian keluar lagi dana-dana dari kantor. Dan kemudian ada juga etika yang harus diperhatikan oleh panitia pengadaan. Ia pun tidak boleh bersikap saling mempengaruhi terhadap orang-orang yang bersangkutan. Tidak boleh mengajak orang-orang yang bersangkutan itu untuk menggunakan dana dari kantor yang untuk kegiatan atau untuk keperluan yang tidak ya. Jadi tidak boleh mempengaruhi. Seperti itu. Nah, itu dia pembahasan tentang pengadaan barang dan jasa yang ada di kantor. Sedikit saja, mungkin itu hanya sedikit rangkuman, sedikit ringkasan yang saya bahas. Kemudian apabila ada kesalahan, mohon maaf. Apabila ada kekurangan ataupun pertanyaan, silahkan komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Baraya Handayani. Dan see you next time, see you in next video. Tonton terus ya videonya.